Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Tabik pun. Ya pun. Kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar ingin mempelajari dan penerapan hukum Bernoulli pada tangki air yang bocor. Sebelumnya saya memberikan kesempatan pada saudara saya Ramses untuk memperkenalkan nama dari kelompok kami. Nah, sebelum kita memasuki topik berikutnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, saya Ramses Christian Adi Putra Sinurat dengan NIM 123210154 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Gilang Putra Pertama, NIM 123210146 dengan Prodi Teknik Sipil. Saya Fajri Nur Yasin, NIM 123230080 dari Prodi Teknik Geomatika. Saya Farid Aldin dengan NIM 123210153 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Hans Christian Siskaban dengan NIM 123210145 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Dimas Tanggang dengan NIM 123210155 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Reski Bagus Sanjaya dengan NIM 123200148 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah prinsip dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, ketika kecepatan fluida meningkat, maka tekanan statisnya akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Hukum ini ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen di negara Belanda. Hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan menurun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Siapa penemu hukum Bernoulli? Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Belanda, dan meninggal pada 27 Maret 1782 di Basel, Swiss. Ia adalah salah satu matematikawan terkemuka dalam keluarga Bernoulli dari Basel. Ia dikenang karena aplikasinya dalam matematika untuk mekanika, khususnya mekanika fluida, dan untuk pekerjaan perintisnya dalam probabilitas dan statistik. Namanya diabadikan dalam prinsip Bernoulli, sebuah contoh khusus dari hukum kekekalan energi yang menjelaskan matematika mekanisme yang mendasari operasi dua teknologi penting abad ke-20, karburator dan sains. Menurut hukum Bernoulli, total dari tekanan, energi kinetik per unit volume, dan energi potensial per unit volume pada setiap titik dalam aliran fluida tetap konstan. Ini berarti, jika kecepatan aliran fluida bertambah, maka tekanan dalam fluida tersebut akan berkurang. Akibatnya, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Jika kecepatan aliran fluida berkurang, maka tekanan dalam fluida akan meningkat.
Selanjutnya kami akan mempresentasikan dan menjelaskan ilustrasi penerapan hukum Bernoulli pada tangki air yang bocor. Dalam praktikum ini kita menggunakan penggaris 30 cm itu penggaris plastik untuk mengukur jarak pancuran. Untuk pancuran lubang pertama dari jarak 25 cm dan terus menurun. Terus menurun hingga ke 15 cm. Dan terus menurun hingga jarak 10 cm. Lalu turun lagi ke jarak 5 cm dan terus turun ke 1 cm. Lanjut ke lubang kedua. Lubang kedua yaitu pancuran terjauhnya untuk lubang 20 cm yaitu 20 cm dan terus menurun penurunannya cukup lama dibandingkan lubang yang jaraknya 10 cm dari titik atas air. Sekarang turun di 10 cm. Dan turun ke 5 cm. Lalu seperti lubang sebelumnya turun hingga 1 cm dan sudah berhenti. Persamaan Bernoulli Rho 1 tambah Rho kali G kali H 1 tambah setengah Rho kali V 1 kuadrat sama dengan Rho 2 tambah Rho kali G kali H 2 tambah setengah Rho kali V kuadrat per 2. Keterangannya Rho 1 tekanan pada penampang 1 Pascal, P2 tekanan pada penampang 2 sama Pascal, V2 kecepatan pada penampang 1 meter per second, V2 kecepatan pada penampang 2 meter per second, H1 ketinggian pada penampang 1 meter, H2 ketinggian pada penampang 2 dan satuan juga sama meter. Penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat diterapkan pada tangki yang bocor untuk menentukan kecepatan air yang keluar dari lubang pada tangki. Syaratnya adalah tutup tangki di bagian atas harus dibuka. Tujuannya adalah agar lubang pada tangki yang bocor dan bagian atas tangki tanpa tutup berada dalam kotak langsung dengan atmosfer. Dengan demikian, kedua bagian tersebut akan memiliki tekanan yang sama, yaitu tekanan atmosfer. Maka persamaan Bernoulli dapat diubah menjadi rumus seperti berikut. Rho 0 tambah PGH1 tambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan Rho 0 PGH2 tambah setengah Rho kali V2 kuadrat. Karena tekanan pada kedua ruas adalah sama, kedua ruas tersebut dapat dieliminasi yang menghasilkan persamaan seperti berikut. Rho GH1 tambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan Rho kali G kali H2 ditambah setengah Rho kali V2 kuadrat. Luas permukaan atas tangki yang bocor lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan lubang kebocoran pada tangki. Hal ini menunjukkan bahwa air di bagian atas tidak hanya bergerak banyak, sehingga kecepatan V1 sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan dapat dimodifikasi menjadi Rho kali G kali H1 tambah 0 sama dengan Rho GH2 tambah setengah Rho V2 kuadrat. Rho
Rumus persamaan Bernoulli. Persamaan yang ada pada slide sebelumnya dapat disederhanakan dengan menggabungkan persamaan FGH ke dalam satu ruas yang sama sehingga persamaannya berubah menjadi FGH1 dikurang FGH2 sama dengan setengah P/2 kuadrat. FGH1 dikurang GH2 sama dengan setengah P/2 kuadrat. GH1 dikurang H2 sama dengan setengah P2 kuadrat. Rumus persamaan Bernoulli, persamaan G, H1 dikurang H2 sama dengan setengah V2 kuadrat dapat dilakukan perkalian silang untuk mendapatkan persamaan baru. 2G, H1 dikurang H2 sama dengan V2 kuadrat. H1 dikurang H2 sama dengan H. Maka persamaan dapat diubah menjadi 2GH sama dengan V2 kuadrat atau V2 sama dengan akar dari 2 dikali GH. V2 sama dengan V, maka kecepatan air pada tangki bocor dihitung menggunakan persamaan V sama dengan akar 2 dikali GH. Persamaan V sama dengan 2GH juga dikenal sebagai persamaan atau teorema Torricelli. Teorema ini menjelaskan bahwa kecepatan fluida yang mengalir keluar dari lubang pada ketinggian H akan sama dengan kecepatan objek yang jatuh secara bebas dari ketinggian yang sama. Kekurangan tangki air bocor. Salah satu kekurangan dari tangki air yang bocor adalah jika tutup botol tidak dibuka. Aliran air yang keluar dari lubang tersebut akan lebih sedikit dibandingkan saat tutup botol terbuka. Ini terjadi karena ketika tutup botol tertutup, tekanannya berada dengan tekanan di lubang kebocoran botol. Tutup botol memiliki tekanan yang berasal dari dalam botol, sementara lubang kebocoran memiliki tekanan yang berasal dari tekanan atmosfer karena berhadapan langsung dengan udara tanpa adanya penghalang. Kelebihan alat. 1. Alat dapat bekerja tanpa tenaga listrik. 2. Alat dan bahan dalam pembuatan mudah ditemukan. 3. Alat mudah untuk dibuat. Kekurangan alat. Botol dipastikan tidak bocor saat melakukan percobaan. Fenomena tangki air yang bocor dapat dimanfaatkan sebagai alat penyiraman bunga atau tanaman untuk pengembangan selanjutnya. Disarankan agar alat tersebut dilubangi secara mendatar dalam satu garis lurus, sehingga air yang keluar dapat tersebar secara merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wush!